wabarakatuh. Syukur kepada Allah Ta'ala diberikan oleh Allah begitu banyak kenikmatan, sehat, aman, nyaman, dan tentram. Alhamdulillah. Salam semoga Allah terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga dan para sahabat. Saya baru datang tadi dari Kampung Jalak Bali. Jadi saya baru datang dari Kampung Jalak Bali bersama Gus Naim. Kampung Jalak Bali itu ada di daerah Penebel sana. Apa desa apa itu namanya, tadi lupa saya. Kampung ini setahun atau 2 tahun yang lalu gitu melepas liarkan jalak Bali di kampung itu, dan sekarang sudah berkembang biak dengan luas di kampung tersebut. Alhamdulillah tadi ketemu dengan para pengurus kampung situ dan semangat. Kita juga menyampaikan komitmen, insya Allah akan berusaha mensupport pelestarian jalak Bali di Bali. Setelah kemarin seperti yang disampaikan tadi, tangan saya juga masih banyak luka karena menanam di karang di bawah laut. Senang, nikmat bisa berbincang-bincang dengan ikan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi saya bukan orang gendeng, Mas. Saya itu orang yang pernah belajar beberapa semester kuliah analisis bisnis, ngerti bisnis, dan saya juga banyak bergaul, punya teman-teman the have, the rich man, banyak saya punya teman-teman orang kaya, Mas Agus, banyak Mas Agus. Juga punya teman banyak kiai-kiai gede yang ngapain drusup-drusup bawah laut barang itu. Ya itu ya sorbanan, gitu ya. Khutbah, apa lagi? Ceramah, apa lagi biasanya Mas Agus? Kiai lu apa Mas Agus? Sorbanan, kopiahan, sarungan, apa lagi? Ceramah, terus mari ngono berkatan. Nah, aku ya iso ngono Mas. Bisa saya. Terus gitu aja bisa. Atau ndak jadi kiai wis. Tapi jadi pengusaha. Jadi pengusaha wis jualan wis, jualan opo? Insyaallah iso lah. Atau jadi profesional worker, bukan hanya iso, sudah pernah mencapai puncak juga, atau ya dukun lah. Bisa dukun, bisa. Dukun kan hanya bujui aja loh. Jodohmu duduk sebelah pojok, bisa. Lah kenapa? Karena kita ditugaskan di bumi itu, Mas Andi, itu bukan hanya untuk satu tugas, Mas Heru. Kita itu Allah berfirman tentang kita itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan manusia untuk di bumi itu sebagai khalifah. Khalifah itu yang sekarang diterjemahkan secara salah, itu mengeksploitasi. Apa mengeksploitasi itu?
ngentek-ngenteki, ngabis-ngabisin, merusak bahkan. Padahal khalifah itu terus adalah merawat, menjaga, memastikan bumi ini baik-baik saja. Nah kok ternyata dulu sebelum manusia diturunkan ke bumi, bumi ini baik-baik saja, tapi setelah manusia ke bumi, bumi jadi apa? Bumi jadi apa? Rusak belum? Jadi rusak. Jadi sebenarnya yang jadi virus di bumi ini bukan COVID pandemi, bukan, tapi apa? Ya manusia. Nih, tunjukkan kalimatnya Allah bahwa bumi ini telah rusak. Ya. Jadi dharul fasada fil barri wal bahr. Ayo coba dibuka itu. Enggak. Di dalam salah satu surat disebutkan bahwa bumi ini itu sudah lama rusak. Rusak karena apa? Bima kasabat aidin nas. Di surat Ar-Rum ayat 41. Coba dibuka. Surat Ar-Rum ayat 41. Ayo, ibu-ibu. Tadi saya bareng Gus Naim itu, tapi di Mengwi macet. Untungnya saya tadi sama ada Gus Faid di belakang, langsung turun saya di Pasar Bringkit sana, turun sepeda motoran saya untuk ngejar biar bisa ngaji ini. Sepeda motoran saya, sepeda motor Supra. Setiap lampu merah saya permisi. Jadi permisi kan sopan. Apa yang ada di situ Pak Yid? Dhoharul fasad, telah nampak fil barri, fasadu itu apa? Kerusakan. Fil barri wal bahr. Apa maksudnya? Di daratan dan di lautan. Kenapa? Bima kasabat, karena perbuatan aidin nas, tangan-tangan manusia. Tapi ada selanjutnya nih. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka. Jadi karena kerusakan itu, misalnya pohon-pohon tumbang, rusak, hancur, dihabisin, akhirnya apa? Longsor. Karena ya sudah, karena manusia sendiri. Gitu. Nah, karena tangan-tangan manusia inilah, tetapi apa? Ada kalimat la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, kita kampanye tentang ekologi, macam ekonomi, ekologi itu rasanya. SBM semuanya bukan. Jadi kemarin kayak misalnya di Tulamben itu bukan kerjaan sia-sia. Memang kalau sampean ke Tulamben itu, ke dive center di situ itu, jadi ada dua jenis wisatawan di Tulamben Dive Center itu Pak. Nggak mungkin di situ ada turis lokal, itu nggak mungkin. Di situ hanya dua jenis saja. Kalau nggak turis mancanegara bule-bule, ya turis Chinese. Nah, kalau turis Arab mungkin yang agak murah, yang di benua itu. Tapi yang di sana kan untuk satu paket nyelam kan minimal 1,4 sampai 2,5 yang di Tulamben itu. Nah, ada orang yang ke sana hanya untuk menikmati keindahan.
Tapi kita ke sana kemarin itu dulu. Bukan hanya untuk menikmati keindahan, tapi menciptakan, mengembalikan keindahan. Itulah. Jadi itu luar biasanya SPMA tuh. Kalau para wisatawan yang elit di sana itu, baik dari mancanegara maupun Chinese yang ada di sana, mereka datang mengeluarkan uang mahal untuk menikmati keindahan. Tidak ada yang salah sih. Tetapi kita berusaha untuk ini tadi, la'allahum yarji'un, mengembalikan manusia ke jalan yang benar dengan cara yang benar juga. Kita masih mengembalikan kemampuan untuk orang untuk makan dengan kita baksos, sembako. Tentang kesehatannya kita baksos kesehatan, gitu kan. Tentang pendidikannya kita berikan pendidikan yang terjangkau, bismillah, secara bertahap menuju berkualitas. Nah di lingkungannya ya Pak, nah ini makanya kan Jalak Bali juga berhak untuk hidup, berhak. Nah maka tadi kita mencoba menjajaki kemungkinan untuk itu. Jadi pikiran SPMA subuh tadi saya masih ngaji tafsir, begitu ngaji tafsir pas langsung ganti baju, langsung berangkat, tapi tidak boleh meninggalkan sholat duha. Di jalan saya sholat duha. Saya ingin menularkan itu Pak Mubin dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita itu benar-benar enggak hanya jargon rahmatan lil alamin. Kalau di sini disampaikan dzaharul fasadu, telah tampak kerusakan, berarti telah tampak nih. Kalau sama kemarin ikut nyelam, kan fil bari di daratan sama udah lihat sendiri, sampah di mana-mana, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, sama lihat sendiri. Tapi yang di lautan kan sama enggak lihat. Nah, harusnya kemarin lihat. Mas Heru yang sudah pernah saya latih nyelam, kapan Mas Heru? Masih berani nyelam Mas Heru? Duh kok gede-gede. Siapa aja yang pernah saya latih nyelam di kolam? Ayo angkat tangan. Mana? Kata sepak. Pak Mubin, Pak Yid, Mas Denny, Mas Aan, siapa lagi Pak? Pak Yanto, siapa lagi? Mas Andi. Nah, itu tinggal diperbaiki kemampuannya. Namanya harpuan. Harpuan itu pemeliharaan kemampuan. Kemarin yang nanam saya ingin beri contoh. Ke depan kita punya kebun itu 1 hektar, jadi 100 meter kali 100 meter luas itu. Dan di sana sudah kita tanam, rencananya kita insya Allah ingin menanam sampai 1000 reef star. 1 reef star itu kita akan kasih bibit sekitar 15 fragmen terumbu karang atau reef yang jenis Prycophora. Emang daun dindelek kiai yang ngerti ini. Loh, kemarin saya menerangkan AI loh ya. Sekarang menerangkan tentang. Jadi kemarin kita datang. Nah, itu harus izin Mas An, izin ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah di Gianyar. Datang kemarin 2 tugas. Jadi sebelum kita tanam, didata semua itu dari 150 fragmen atau bibit terumbu karang didata. Oh, ini jenisnya terumbu karang jahe dan terumbu karang Prycophora. Terima kasih ya kami dari BKS dan kepada Yayasan SPMA yang telah ikut lestarikan. Habis itu alhamdulillah saya minta kemarin ketua pilih Mas Aji untuk mengundang juga dari Kelian. Akhirnya perbekal juga datang dengan baju kamennya. Berterima kasih pada SPMA. Seremoninya nggak usah aneh-aneh, nggak pakai kursi, telkop, nggak usah, berdiri di depan
terumbu karang, paling hanya ada spanduk aja sebagai kenal, sudah di situ. Dulur-dulur kemarin yang hadir itu seneng saya menunggui dengan tenang di atas ketika kami bekerja di bawah. Mereka berdoa tanpa henti. Saya merasakan getaran sampai ke bawah loh. Wah, ini jelas Pak Gun yang berdoa ini. Ya guys ya, pas kemarin kita nanam getaran doa dulur-dulur kerasa ya guys ya. Jadi ketika di bawah itu coba tanya Mas Aan, gimana rasanya kalau bernafas di dalam air? Iya saya. Itu kalau makanya supaya apa? Tapi kemarin harus orang yang sudah profesional. Kenapa? Karena di dalam sudah bukan masalah ini, sudah bekerja. Jadi terumbu karang itu kita bikin reef star itu kayak besi yang memang sudah dicampuri dengan zat tertentu sehingga menjadi cangkongannya itu. Nah, kita di sana nali Mas Budi. Ini kita tek, kemudian kita tali tek, waktu kita kencengi tek ini, setelah itu pertama. Harus sudah selesai semua. Kemudian kita keliling lagi, kita potongi satu persatu bekasnya ini. Nah, habis itu ketiga, keliling lagi ngambil sampah plastik yang kita potong tadi, kita tali. Habis itu kemudian kita ngangkat untuk kita talikan antara reef star itu, kita tata. Tuh. Jadi di bawah kerja. Bisa baik. Gini aja cara bayangkan, sama masukkan kepalanya ke dalam air. Kepalanya total semenit itu. Jadi apa dari surat Ar-Rum ayat 41 ini dulu? Kerusakan moral. Kemarin ada seorang mahasiswa naudzubillah min dzalik bunuh diri, lompat dari lantai 4 atau 3 itu hanya karena dibully oleh temannya. Kita juga memperbaiki itu. Mas Mehmet, nggak boleh bully ya, nggak boleh bully. Insya Allah Mas Mehmet sudah baik kok ya. Andi apa Dani siapa ini? Dani. Ini ibunya Dani ada di sini. Walinya Dani. Kemarin Mas Dani ini mau diambil, ya monggo saja. Tapi Mas Daninya enggak mau, kepuntang-kepuntang. Aku nyaman di sini, enggak mau. Ya sudah, alhamdulillah. Tuh. Ya kan? Orang tuanya Mas Rian ada? Arya, Mas Arya. Yang laki ada? Orang tuanya Mas Arya? Ada. Kemarin juga antara keluarga ibu Mas Arya dan orang lakinya Mas Arya berantem ini karena rebutan mau ngambil Arya. Yang keluarganya ibu di Hongkong katanya, nyuruh keluarganya dari Banyuwangi untuk ngambil sini. Nah, keluarganya si bapak ini nggak mau, nggak boleh. Nah, ya sudah, sekarang daripada nggak boleh mondok, kita ambil aja. Yang laki juga pengen ngambil, yang ibunya pengen manggil. Akhirnya sekarang kita tanya Arya aja, ikut siapa? Mas Arya, kamu ikut siapa? Ikut bapak ya? Enggak. Ikut ibu ya? Enggak. Ikut siapa? Gus Glory. Saya diberitahu, dilapori itu rasanya. Alhamdulillah, tiba saya orang sing seneng aku ya Allah. Nah iya, jadi saya merasa tersanjung. Gitu. Nah, kita berusaha, meskipun kita juga belum sempurna dan gak akan ada orang sempurna, Mas Budi. Tetapi tanggung jawab ini yang ingin diambil oleh SPMA dan saya, Mas Imam, Mas Sulaiman, gak mungkin sendiri Gus Glory. Makanya saya senang sekali punya dulur-dulur kayak sampean ini, yang alhamdulillah sudah sekian tahun setia bersama untuk ayo lanjutkan. Karena kita akan merambah lebih banyak lagi segmen yang Allah perintahkan la'allahum yarji'un tadi. Itulah saya. Ya, kalau saya lihat kemarin itu ternyata
di laut di bawah itu ada memang dasar laut yang tidak bisa ditumbuhi terumbu karang. Maka kita dipilihkan oleh Pak Kadus, Pak Klian. Pak Klian kebetulan juga seorang master diver, jadi beliau juga seorang yang penyelam yang sudah profesional banget. Nah, beliau yang memilihkan, oh di sebelah sini, di sebelah sini, di sebelah sini. Nah kalau di bawah kan nggak bisa ngomong, ini yo kan, terus mau aku mau nggak bisa, ada kode-kode. Apa kodenya? Kalau gini, itu bukan oke Mas Agus. Gini itu naik ke atas. Kalau gini itu bukan jelek, ngajak turun. Itu. Kalau gini itu bukan tidak mau tapi stop, berhenti dulu. Kalau gini berarti maju ke depan. Kalau gini-gini ada masalah. Kalau gini ternyata lambang 3 proyek besar ini ada everything be alright, semuanya baik-baik saja. Nah, jadi kode-kode. Nah, kalau kita misalnya di dalam kemudian oksigen kita tinggal berapa, itu ada kodenya juga. Kalau gini berarti masih 100, kalau gini berarti masih 70, kalau gini 50, kalau gini sama gini 25. Harus kode karena nanti kadang kalau sama sudah enak keasikan di bawah nggak kerasa, oksigen sudah habis. Apalagi di kedalaman misalnya 10-15 itu naik kan pelan-pelan tuh, nggak bisa langsung shoot gitu, nggak bisa. Tapi itu juga melatih ketenangan, karena kalau nggak tenang ya memang ya bingung. Apalagi setelah dive pertama, setelah kita bekerja lalu kita pindah lokasi itu ke tempat wreck USS Liberty. Apa itu wreck? Wreck itu bangkai kapal dulu tahun 40-an ketika perang antara Jepang sama Amerika. Kapalnya Amerika ditembak sama kapalnya Jepang, terus berusaha minggir, karam di Tulamben. Nama kapalnya USS Liberty. Nah, kemarin kita ke sana nyelam, masuk ke kapal yang sudah hampir berapa puluh tahun gitu. Karena Mas Aris baru datang, kita mulai dari awal lagi ceritanya. Kalau hanya iyalah kita mulailah dari awal. Jadi gini, kita akhiri sampai di sini. Sampai itu ditunggu-tunggu kok. Mana soulmate-nya kok belum datang? Di Sanur. Masih habis. Ya. Pulang kampung. Oh, di Madiun. Jadi itu tadi itu loh. Kenapa kita lakukan? Gus Naim tadi malam bilang, kemarin waktu setelah kita mengestimasi kira-kira kapal USS Liberty ini kalau dikiloin berapa, ya kan? Setelah kita naik, langsung gitu, Gus. Nih so, kalau bisa besok kita ke Kampung Jalak Bali. Aduh, kok mana ini? Zaman harus ikut. Kita kan di Lamongan itu punya namanya Kopi Salam. Kopi Salam itu kelompok pecinta, ya guys. Apa guys? Kelompok pelestari satwa alam Lamongan. Itu satu di antaranya yang sudah kita lakukan adalah mengembalikan habitat burung apa guys? Burung hantu. Jadi dalam rangka membantu para petani. Petani ini kan sejak ular-ular dibunuh itu tikus banyak sekali. Tikus banyak sekali. Padahal ekosistem itu kalau terjaga, dulu burung hantu banyak, ular banyak, itu sebenarnya untuk mengendalikan keseimbangan biar tikusnya nggak banyak. Tapi sejak juga demikian wergul atau luwak
itu dulu banyak, tapi kemudian ada perburuan luwak yang pakai anjing tuh, akhirnya tikus merajalela. Begitu tikus merajalela, petani akhirnya kerepotan sampai harus kemudian sawahnya ditutup dengan plastik lah apa. Padahal seandainya manusia membiarkan ekosistem itu berjalan sesuai siklusnya, ular biarkan hidup, burung hantu biarkan hidup, maka populasi tikus akan terkendali. Tapi karena itu tadi, zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di laut dan di daratan, bima kasabat aidinas, karena tangan-tangan manusia sendiri, lidhiqom, biar mereka merasakan akibatnya gitu. Akhirnya akibatnya benar, panen jarang. Nah, Kopi Salam yang juga SPMA hadir di Lamongan itu berusaha untuk mengembalikan ekosistemnya dengan membuat rumah-rumah burung hantu di sawah-sawah, bekerja sama dengan beberapa elemen masyarakat di Lamongan. Kopi Salam namanya, kelompok pelestari satwa dan alam Lamongan. Itu yang dimotori Gus Naim dulu waktu masih beliau jadi kepala MI dan kepala Yapapa, Yayasan Panti Asuhan Masyarakat, cukup bukan bikin kegiatan namanya apa guys yang Jalan Telaga itu. Jadi punya gerakan selamatkan telaga. Dulu di setiap desa itu pasti punya telaga, pasti, di mana sumber air minum warga itu dicukupi oleh telaga itu. Dan telaga itu pasti dikelilingi oleh pohon-pohon besar, sehingga kejernihan dan kualitas air di telaga itu pasti bagus. Tapi sekarang nyaris tidak ada satupun desa yang punya telaga. Akhirnya memang kemudian kembali menjadi air yang harusnya kebutuhan yang dijamin oleh negara menjadi industri. Padahal sebenarnya air itu kebutuhan yang tidak boleh diperjualbelikan, harusnya begitu. Dan itu Undang-Undang Dasar 45. Maka kita dulu, Gus Naim itu memotori sebuah gerakan namanya Selamatkan Telaga, sampai bikin buku, anak-anak dijak untuk belajar motret, bikin buku, sampai bikin perdes dengan masyarakat desa setempat. Sudah kita lakukan. Jadi kalau di sini di dalam surat Ar-Rum ini kalimatnya liyudhiqahum, bahwa kerusakan di bumi dan di lautan itu karena tangan manusia, biar mereka merasakan ba'dalladzi amilu, akibat dari perbuatan mereka. Tapi ada kalimat terakhir, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, kita yang mendorong ini agar mereka tidak saja kena bencana tapi mengembalikan ke jalan yang benar. Makanya kemarin kita melakukan penyelaman di Tulamben itu. Di sana yang datang hanya ada satu jenis saja wisatawannya, yakni jenis wisatawan ekspatriat dari luar negeri atau the have, orang-orang kaya yang nggak mungkin orang lokal ke sana, bus nggak mungkin ada di sana. Ya ada, nggak tahu lah, tapi yang jelas karena paket nyelam di sana kan rata-rata 1,4 sampai 2,5 per orang kan. Nah, kita tadi kemarin ngajak hampir 20 orang, bisa dibayangkan. Oh iya, kita tidak ada yang murah-murah gitu. Tapi ada dua, Mas Haris. Kalau dulur-dulur kita yang dari mancanegara maupun itu menyelam untuk menikmati keindahan, SPMA beda. Menyelam untuk mengembalikan keindahan. Diulangi, mau disyuting, mau dimasukkan ke vlog dia. Saya ulangi, tapi saya harus agak gaya dikit. Menghajakan. Jadi kalau di Tulamben kemarin, satu di antara tujuan SPMA dalam surat Ar-Rum ayat 41 ini kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydina, setelah tampak kerusakan di bumi dan di lautan karena tangan manusia. Tapi liyudhiqahum, itu biar dirasakan dampaknya oleh manusia, ba'dalladzi amilu, karena perbuatan mereka. Nah, ada kalimat selanjutnya, la'allahum yarji'un,
agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi manusia kan tidak gampang kembali ke jalan yang benar, perlu didorong, perlu dikasih trigger, katalisator. Apa itu? Ya kita SPMA. Maka kemarin ke Tulamben itu ada jenis wisatawan yang orang-orang mancanegara aja, sama dari X-Men lah, orang-orang kaya karena mahal. Maka di sana ada dua, satu mereka yang datang untuk menikmati keindahan dan kehidupan, yakni para wisatawan itu. SPMA beda, SPMA datang dan menyelam untuk mengembalikan kehidupan dan keindahan. Kita tanam terumbu karang di sana agar ikan-ikan itu nanti suatu saat punya rumah kembali, dan kalau ikan lebih banyak lagi maka nelayan yang di atas juga akan mendapatkan tangkapan lebih banyak lagi. Jadi bukan hanya saja kehidupan para ikan, tapi juga ekonomi dan kehidupan para nelayan, itu yang diambil. Nah, disitulah sebenarnya SPMA berusaha untuk benar-benar memfungsikan atau mengembalikan peran kita itu kan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan manusia di bumi itu menjadi khalifah. Tapi manusia selama ini keliru memaknai khalifah itu sebagai eksploitator. Apa? Orang yang mengeksploitasi bumi, dikeruk nikelnya, dikeruk tembaganya, minyaknya, belas nggak pengen mengembalikan. Pohonnya dipotong. Nah, padahal yang namanya khalifah itu pemelihara, pemasti bahwa baik-baik saja. Silakan ambil ikan, tapi jangan berlebihan, jangan pakai pukat harimau, jangan pakai bom laut, gitu loh. Silakan kamu ngambil tambang, tapi ya urutkan mana, terus tanam lagi. Enggak. Coba zaman kalau terbang ke Kalimantan, lubang-lubang besar, mega lubang tuh. Jadi danau-danau besar itu, dan itu rusak, nangis bumi ini. Nah, kita berusaha Mas Aris untuk mengembalikan fungsi kita, peran kita sebagai khalifah fil ard yang benar, bukan hanya eksploitator. Meskipun kita ada unsur ekonomi yang ingin kita bangkitkan, tapi justru bukan dengan mengeksploitasinya. Nah, inilah yang kebalik. Tapi dengan mengembalikan, kayak tadi yang dilakukan oleh Gus Naim dengan kopi salam tadi, kita ingin para petani ekonominya meningkat, hasil panennya naik. Tapi dengan cara apa? Kembalikan burung hantu ke habitatnya. Nanti dia akan dengan otomatis memangsa tikus, sehingga tikus pun bisa terkendali populasinya. Dengan tikus terkendali populasinya, maka petani tidak terlalu berat untuk apa? Menumbuhkan padi atau tanamannya. Demikian pula di laut. Kalau kalimatnya Allah di sini, coba teman-teman. Ini ayat 41 surat Ar-Rum ini diturunkan 1500 tahun yang lalu. Ketika bahkan belum ada yang namanya Greenpeace, lembaga-lembaga pelestari, nggak tahu. Jangankan sudah ada lembaga pelestari dunia atau misalnya UN apa yang bagian lingkungan itu guys, nggak ada. Ini Tuhan sudah mengatakan lewat wahyu ini telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Padahal kalau kita bisa lihat alam 1500 tahun yang lalu kan pasti masih lestari banget, masih inilah. Iya, berarti alam ayat ini Mas Haris itu berarti ayat yang prediktif, ayat yang sifatnya melihat bahwa suatu saat juga akan terjadi seperti ini. Apalagi di lautan saat itu ya belum banyak kerusakan lah harusnya. Kan dalam salah satu hadis ada sepasukan nabi yang kelaparan di pinggir pantai, lalu setelah hampir kelaparan itu tiba-tiba ada seekor ikan besar yang bahkan ketika diambil matanya itu 10 orang Arab itu bisa masuk ke kelopak matanya itu. Dalam hadis itu sampai awalnya 300 pasukan nggak salah itu yang kurus-kurus karena hanya makan kurma yang didilati tok itu. Begitu ada ikan itu pulang itu gemuk-gemuk karena makan ikan yang dijadikan samak istilahnya.
Jadi kalau berangkat itu kayak Pak Yanto gitu, pulang kayak siapa? Loh, kok kamu jangan nyebut Pak Yit, kamu kecil. Itu. Jadi pulang itu matanya gini, pas berangkat matanya gini, mendulu-mendulu gitu, pas pulang itu matanya sipit-sipit. Saking gemuknya. Nah kalau kita bisa lihat ikannya sebesar apa, berarti kan ekosistem di laut waktu itu. Jadi ayo dulur, di SPMA ini sampean dan saya diajak untuk benar-benar menikmati hidup dengan cara yang benar, bukan dengan jalan yang keliru. Itulah. Tadi itu juga gitu, kita ngobrol banyak dengan para pengurus Kampung Jalak Bali tadi. Ada banyak hal menarik tadi. Satu di antaranya, ternyata Jalak Bali itu burung yang sangat setia, sangat setia. Dia kan setiap burung itu dikasih chip, yang dilepas di situ dikasih chip. Satu chip di sini sama satu gelang sebagai penanda dengan warna yang beda. Nah, memang ada petugas dari yayasan apa tadi, PPR, People Bird apa itu lupa saya tadi, yang dia memang mengawasi kemana burung ini, migrasinya kemana sebagainya. Nah ternyata memang burung itu sangat setia. Burung ini ketika sudah punya pasangan, maka dia akan bertelur sampai anaknya bisa terbang pergi itu 28 hari. Nah begitu anaknya sudah bisa terbang, dia pasti ditendang, suruh pergi, suruh mandiri, tidak boleh di rumah itu. Nah burung-burung yang mandiri ini kemudian mereka akan berkelompok membentuk satu koloni sendiri, tapi mereka belum akan menikah. Dalam koloni ini terjadilah grup WhatsApp. Mereka bikin apa namanya, ya namanya itu loh, yang grup perjodohan itu loh, nyari jodoh gitulah. Iya benar. Jadi mereka bikin satu koloni. Nanti begitu dia sudah ketemu sama pasangannya, dia akan pergi dari koloni itu untuk nyari rumah sendiri. Nah ini begitu, makanya dia koloni ini tuh benar cocok betul. Nyari, mungkin mereka nyari bobot-bobot bibit mungkin ya. Begitu udah cocok, pergi mereka dari koloni itu untuk nyari tempat, lalu mereka berumah tangga. Setelah prewedding dan sebagainya, berumah tangga. Nah setelah berumah tangga ini, dia setia, gak akan pindah pasangan. Bahkan ada itu yang dia teliti itu, pasangannya ini mati, pasangannya mati, terus si yang laki ini gak nikah sama yang lain. Saking karena dia gak nikah sama yang lain, stres nih, akhirnya sulit dilacak. Jadi dia kayak berkelana tanpa arah. Ya pokoknya broken heart lah, patah hati dia ini. Nah karena patah hati, dia nggak mau nikah sama yang lain, dia terbang ke sana kemari sampai sulit dilacak, sampai chipnya itu kesulitan ngelacak. Pertama itu ketika cerai mati tadi, ini berlama-lama di satu tempat gitu, terpantau, hanya termenung, jarang makan gitulah. Terus setelah itu kemudian baru dia terbang kemana-mana, jelas. Kesetiaannya seperti itu. Tapi ada yang unik lagi nih. Dia bilang, ini Trijuna tadi yang gerangkan. Jadi meskipun dia setia, dia ini mau poligami. Jadi ada yang poligami. Yang poligami pun setia aja, hanya 2 aja, nggak mau lebih. Begitu 2 ini mati, dia juga nggak akan nikah lagi. Itu maksudnya. Tapi dia mau poligami, tapi hanya 2. Gitu. Saya senyum-senyum terus pulang. Jadi ini orang kayak nyindir saya. Jadi makanya, tapi dia cerita beneran. Saya sama Kenain dengerin aja. Gitu. Terus dia sifatnya punya daerah kekuasaan. Jadi radius 200 meter
Kalau ada burung lain, dia pasti akan mati-matian untuk, dia nggak mau misalnya sarangnya di sini kayak ada burung-burungnya kan, sarang di sini sebelahnya ada lagi gitu, dia nggak mau. Tuh. Terus kalau ada burung lain yang cocok hanya 2 burung yang cocok sama dia, yang bisa berkeliaran di situ, yakni burung ketilang sama burung kacer. Saya ngomong sama mereka cuma setengah jam, sudah segitu banyak ilmu yang saya dapat. Jadi ini, dan ini nanti akan kita pamerkan lah fotonya pas saya ngasih makan apa tadi, belalang ya bisa, kayak belalang gitu, cangkrik. Nah, benar-benar kemarin ketika saya ngikatkan karang di dalam laut, saya sambil bilang gini, wahai karang, tumbuhlah engkau ya. Terus saya disapa sama ikan-ikan, matur suwun Gus, sudah dibikinkan rumah. Oh iya, saya sendiri masih ngontrak. Saya bilang gitu, beneran ini, saya di Bali. Oh ngoten Gus, temriki mawon. Lah yo oksigen entek. Iya Mas, saya lo sendiri masih ngontrak. Ada yang bilang kasihan gitu Obi, tapi ada yang bilang kasihan deh lo gitu. Jadi asik di dalam itu. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa SPMA melakukan itu semua bukan untuk hal yang sifatnya sia-sia dulu. Visinya jelas, visi yang kita ingin angkat jelas, sehingga program SO yang sudah kita banyak ekspos dan lakukan, kemudian juga kita sampai miliaran, kita bikin bangunan miliaran loh Mas. Gedung ini kalau ditaksir Mas Aris kemarin katanya sekitar 2 miliar. Kita bikin gedung seperti ini 2 miliar untuk pendidikan, lalu kita mulai bangun ini nanti lengkap dengan kamar mandinya, dengan segala macam, ini juga hampir 1 M nanti ini gini. Untuk diknya, lalu untuk linknya gimana? Lingkungan hidup. Kita nggak boleh dong, nggak adil. Kalau so aja habis miliaran juga, diknya habis miliaran juga, masa linknya enggak itu. Makanya dengan ini nanti insya Allah budidaya maggot, kemudian pengelolaan sampah, kemudian hidroponik dan aquaponik yang ada di lantai 4 rooftop itu, yang di dekatnya gazebo-nya Mas Haris itu. Kemudian ini insya Allah terumbu karang ini nanti 1 bulan sekali harus kita rawat itu. Jadi 1 bulan sekali nanti kita harus nyelam ke sana. Nanti ibu-ibu bisa lah sebulan sekali sambil refresh gitu ke Tulamben, lihat tanaman kita, nyelam Bu. Tapi balik lo ya, engko nyelam terus balik, engko masakan lu jeru, rujakan lu jeru. Ya memang asik nih rujakan lu jeru Mas. Iya. Nanti perawatan selanjutnya, ayo Mas, ben bermanfaat hidup ini. Nggak hanya ngitung, nggak anak sambil itu. Terus kemarin waktu kita ngobrol, Mas Haji ngobrol dengan BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam dari Gianyar, mereka menawarkan kita untuk juga konservasi penyu. Jadi nanti diajarin untuk penangkaran penyu sekaligus pelepas liaran penyu. Tapi ya karena Mas Haji juga ngajar juga ini, jadi kita kekurangan orang. Jadi insya Allah nanti dari cabang Denpasar insya Allah juga Tabanan akan kita ajak untuk benar-benar merawat itu biar terdistribusi tugasnya ke Denpasar dan Tabanan. Saya rasa itu dari saya ingin nanti Gus Naim untuk memberikan insight juga kepada kita semua tentang bagaimana baiknya kita menghamba kepada Allah, tidak hanya ngaji secara teori dalil akli saja, tetapi akli dan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu dulu, ayo kita jaga tidak hanya kerusakan ini, tapi kerusakan moral. Kalau sampai orang bunuh diri karena dibully, bukan hanya penyakit orang mereka ya, di sini pun saya selalu ada ini
Ini kan sebenarnya sudah sekian tahun, dan yang menyedihkan ini kan sekarang merambah ke dunia pendidikan yang notabene adalah orang-orang yang berpikir, yang berilmu. Kalau kemarin di Fakultas Kedokteran di daerah Semarang, anak Fakultas Kedokteran bukan hanya kedokteran tapi dokter spesialis, gitu kan? Lalu sampai bunuh diri karena dibully oleh seniornya. Ini makanya para guru, para ustadzah juga kerusakan itu bukan hanya kerusakan alam tapi kerusakan moral juga. Makanya SPMA kemudian dinamai oleh Pak Guru Mukhtar dengan sumber pendidikan mental agama Allah. Kenapa mental menjadi tolok ukur? Ya ini, kerusakan ini karena itu. Jadi kalau hari Rabu kemarin ada mahasiswa UNUD yang bunuh diri karena dibully, ini fenomena yang sifatnya menurut saya laten, sesuatu yang sifatnya terpendam, hanya gunung es. Saya senang kalau Mas Arya, ya Mas Arya ya, memilih katanya aku ikut Gus Glory saja. Berarti insya Allah saya bukan tipe pembuli, karena dia di sana-sana kan dibully di sekolah-sekolah lain. Jadi ketika bapak ibunya tukaran berantem ingin membawa Mas Arya pulang, terus ditanya dia pilihannya ikut siapa, ikut Gus Glory. Alhamdulillah, berarti minimal kan di mata Mas Arya saya bukan pembuli, meskipun di mata siapa. Nah ini Mas Dani kemarin juga mau diajak pulang, nggak mau Mas Dani ya? Kenapa Mas Dani? Sini sayang, sini sayang. Sini Mas Arya, Mas Arya sini Mas Arya. Sini Mas Arya. Kemarin mau diajak pulang ya Mas Dani? Iya. Terus Mas Dani jawabnya gimana? Pokoknya kan bilang tadi ayo pulang, mau dibawa ke Tabanan. Saya bilangnya nggak mau, saya udah betah di sini. Mas Dani gimana? Jawabnya Mas Dani sama siapa? Sama Mie-nya. Jawabnya gimana? Maaf Mie, saya nggak mau dipindahin ke Tabanan lagi. Kenapa? Waktu itu kan saya kan pernah mondok di Tabanan tuh di Dayak. Oh sudah pernah mundur ya? Cuma saya dibully, disiram air panas. Gimana di sana? Dibully, disiram air panas sampai punggungnya jatuh. Oh. Terus? Makanya saya trauma di Tabanan. Oh. Terus di sini gimana? Enak di sini, nggak ada bully-bully, temennya baik-baik semua. Memet sama Putra langsung, lihat Gus. Sampean itu underestimate sama saya gitu. Putra Memet ternyata baik-baik di sini, alhamdulillah. Terima kasih. Terus akhirnya kemarin diajak pulang sama siapa? Soalnya cuman nggak jadi. Dani jawabnya apa? Nggak ada Mie. Kenapa? Soalnya ini di sini ada betah. Kamu di sini betah. Ya. Mas Arya, sini Mas Arya. Mas Arya kemarin juga mau diajak pulang? Iya. Ya. Terus Arya jawabnya apa saya? Nyari ilmu. Kamu nyari ilmu akhirnya ketemu Putra. Terus kenapa kok nyari ilmu di sini seneng Arya? Kenapa kok nggak mau diajak pulang Arya? Kenapa? Enak apa enggak di sini? Oke. Mas Arya pilih di sini. Nah, maksud saya meskipun demikian kita masih harus mewaspadai karena kadang masih terjadi bully. Ada juga yang di sini nggak kerasan karena katanya dibully juga ada juga. Artinya mungkin 1-2 kasus ya. Itu pasti kita akui ada. Ya, siapa yang kadang bully angkat tangan? Santrinya Gus Glory harus gentle mengakui. Kapan ada yang pernah bully temennya? Mending diakui jujur, angkat tangan. Nah, itu Mas Alwi ngaku tuh. Itu namanya laki jantan. Ayo siapa lagi yang pernah? Laki? Nah, Deva ngaku. Siapa ini? Bayu ngaku gitu. Itu namanya masa ngaku belakangnya sih. Akbar tuh, otaknya tangannya tadi. Itu sih dulu. Waktu di sekarang sudah dibully ya. Ya, saya kembali bagus. Terima kasih. Jadi secara kerusakan moral SPMA juga berusaha untuk ikut hadir di sana. Bagaimana menyediakan
tempat pendidikan yang nyaman, yang aman untuk anak, ya toh. Terus yang kedua, secara alam kita juga berusaha untuk itu tadi mengembalikan supaya tidak rusak juga. Di situ Bismillah SPMH kemudian berusaha untuk benar-benar kafatan, lengkap di dalam mengamalsebahkan ajaran ini. Saya rasa itu dari saya. Nanti saya minta Gus Naim untuk memberikan beberapa insight, sekaligus saya minta untuk doanya. Terima kasih. Saya senang dulu tetap semangat terus ya, jaga semangatan ini untuk mengabdi pada Allah melalui pengabdian kepada sesama, menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng Gus Glori ingkang dalem hormati dan sedaya jamaah semua yang hadir pada saat ini. Pertama, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita diberikan Allah rahmat sehingga bisa mengikuti pengajian ini. Sholawat serta salam tetap kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dunia dan akhirat. Amin. Saya tidak banyak karena waktunya terbatas. Habis zuhur harus pulang jam 12, jam 1 naik bis di sini. Baik. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Glori tadi, Zuharul Fasati bil Barri wal Bahri itu, jadi gini, sekarang kan ini rame Trans 7 ya, semuanya ngerti, ini semuanya itu, Mas Aris pasti ngerti ya. Nah, itu karena ada orang kenapa memandang pesantren itu miring ya, atau sampai pada framing yang sangat buruk itu karena ada 3. Yang pertama adalah ketidaktahuan, yang kedua adalah karena kebencian, yang ketiga karena bayaran. Ya. Apa? Pertama karena ketidaktahuan, yang kedua karena kebencian, yang ketiga karena bayaran. Nah, kalau yang karena kebencian ya sudah, karena kalau sudah like and dislike, kalau sudah tidak suka ya memang biarin, ya kita doakan saja. Nah, kalau yang bayaran, nah ini bukan ranah kita, ini lebih ke politis ya, persoalan politik. Nah, yang kita jawab adalah yang karena ketidaktahuan. Banyak orang yang tidak tahu apa, ya, banyak orang yang tidak tahu pesantren itu apa. Ada satu lembaga Katolik di Bojonegoro ya, diajak temennya untuk berkunjung ke pesantren SPMA. Nah, ketika tiba di kantor itu bilang begini, Gus, saya tadi semalam itu nggak bisa tidur. Karena apa? Pertama kali hidup itu belum pernah saya itu ke pesantren ya, hari ini nih ke pesantren. Bayangan saya nanti di pesantren itu digorok. Karena di dalam benak saya, apa yang saya terima, pesantren itu adalah ya tempatnya orang berjihad, orang non muslim harus digorok, dibunuh dan seterusnya. Maka saya sejak tadi malam itu tidak bisa gimana besok saya ke pesantren. Ternyata kok begini. Nah, akhirnya baiklah sama kita, terus sering berkunjung dan itu tidak hanya 1-2 ya. Nah, pesantren itu tidak hanya lembaga pendidikan yang seperti ini kita hadir kemudian pengajian, enggak. Tetapi pesantren itu tempat kehidupan. Maka kemarin saya itu ya heran sama santri-santrinya Gus Glori sampai Mas Nafi kan tak golek Mas Nafi. Nandi wong beluk ya kano ya.
Santri Gus Glori yang bobeluk itu. Ndane Mas Nafi ku iso nyelam ngono, tambah nemen. Oh, iki ceritane wis. Ora. Mboten pembeluk, maksudnya itu pembohong. Mas Nafi itu ya menceritakan misalnya semut, orang dino gak mari. Pokoknya menceritakan hal yang kecil itu, jadi bau besar pokoknya, dan bau ceritanya. Menceritakan kamu satu saja, orang Arab satu aja. Di Cina itu mulai jam 9 sampai jam 12 gak mari. Setelah Mas Nafi, aku tak turun disik. Gak mau loh, orang ada hari Mas Nafi. Makanya saya menandi Santri Gus Glori sini belum ya. Lah iya ya itu ya justru itu saya belek itu. Nah saya itu kemarin itu wonten Pak Sulaiman, wonten Pak Malang itu Pak Mubi dong. Pak Mubi ini jadi penyelam. Saya itu gede-gede masa Allah gitu loh. Sampai Mas Heru ya dilatih Gus Glori jadi penyelam. Iki lho ngate nanti. Mas Agus ya. Nah iya, ada Mas Yanto, budal, buatan kapok. Ya karena memang pesantren itu mengajarkan tentang kehidupan. Kalau berbicara tentang kehidupan itu berbicara A sampai Z, alif bata sampai ya, mulai dari langit sampai bumi, mulai dari lahir sampai kepada yang mati. Jadi tidak hanya aspek yang kemudian buka kitab surat Al-Baqarah, enggak, tetapi bicara tentang kehidupan mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam dan tidak akan muncul lagi, yaitu kiamat. Nah ini yang tidak dipahami orang. Maka di SPMA Bali ini sampean ini berstatus santri, tapi ada dua kan santri itu, santri di asrama dan santri berbasis masyarakat yang hidup di dalam rumahnya masing-masing. Jadi Mas Banten ya, Mas Aris ini kan bukan santri asrama, tapi santri berbasis masyarakat. Dia bukan santri asrama, santri yang bikin asrama. Santri yang bikin asrama, oh iya santri yang bikin tenda. Santri berbasis masyarakat. Nah ini ayo kita ngomong Mas Aris. Iya saya santri, iya. Tapi saya secara keilmuan mungkin saya tidak mumpuni. Tetapi saya dalam pengamalan ini loh, pengamalan saya. Nah, kita tunjukkan bahwa santri itu tidak hanya mengaji dan kemudian yang sifatnya yang biasa sekarang itu dilakukan ya paling bakti sosial enggak. Tetapi kita lebih jauh dan tadi yang saya sampaikan bahwa santri itu atau pesantren itu ngurusi segala aspek kehidupan. Dan ini memang ada beberapa pesantren yang kemudian mengembangkan pesantren itu yang terlihat wah dari bangunan, kemudian membuat cabang banyak, kemudian nanti semakin banyak santrinya dan memang ada oknum-oknum yang seperti itu, yang kemudian mengambil keuntungan ada memang seperti itu. Tetapi pesantren seperti kita di SMA yang gak bayar belas, Gupti Pak Yai ini Umay itu gak terekspos sama sekali. Nah mereka yang nggak tahu kemudian diblok up seperti itu akhirnya muncullah kebencian tadi. Nah tugas kita sebagai santri khususnya yang SMA Bali, monggo kita tunjukkan bahwa pesantren santri itu tidak seperti itu. Ini loh karya saya loh, bikin terumbu karang. Ini saya kemarin saya pribadi saya punya grup tafsir Quran itu saya waduh ngeri Gus, iya memang ngeri. Nah gitu. Makanya siapa yang bilang pesantren begini-begini, santri begini, ikut saya nyelam saja. Setelah di dalam kedalaman nanti dicabut aja apa oksigennya gitu. Nah terus ada yang komen, Gus kalau gitu kalau dicabut rasanya stroberi apa coklat ya? Saya bilang rasa kelagapan nggak banyak. Monggo terus bersemangat, monggo terus berkarya, monggo terus belajar,
Jangan kemudian aku sudah tua, aku sudah mandek, aku sudah uzur, aku sudah selesai boten. Ayo kita terus berkembang. Nggih. Jadi Pak Mubin habis ini nanti belajar menyelam. Boten apa-apa Mubin. Lanjut mawon. Pak Yit, kula mboten dunia kula mboten cocok niku. Jangan seperti itu. Karena kita memang terus didesak. Kita ini terus disorot. Kita ini terus ditembak. Maksudnya ya dicari kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kita. Nah, kita tunjukkan. Nah, seperti itu. Jadi orang kemarin Gus Hafid ya juga menyampaikan sebagaimana Gus Glory tadi, sampai ada jenderal itu, ngapain kok pesantren bikin diving center itu, ngapain kok santai dulang nyelam itu lo ngapain? Coba terangkan pada saya nggak nyambung. Gimana? Nah, ketika orang nggak nyambung itu, nggak ada yang menjelaskan, akhirnya suudon. Nah, suudon. Nah, ketika sudah suudon, diberikan berita seperti itu, numpuk kebenciannya. Nah, dimulai dari SPMA Bali, santri-santri yang mayoritas ini bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya sudah 40-50, tidak terlambat untuk belajar, tidak terlambat untuk memberikan cahaya kepada umat. Terima kasih, matur suwun sangat Gus Glory waktunya, dan matur suwun sangat bapak-bapak ibu yang tadi disampaikan jam 4 baru selesai masak Gus. Untuk kemarin seperti itu ibu-ibu mau masak selama sewengi, kula matur suwun ngapunten sangat gak iso bales napa-napa. Terus saya yang menyelam hanya 8 orang, pengawali 15 atau 17 orang. Ya Mas Saiful, pengawalnya berapa kemarin? 4 mobil. Pengawalnya 3 kali lipat dari pesertanya. Wah, aku sampai, wah gawat itu ya. Nah, pengawalnya ono kan tulisan Santana gitu ya. Ono ada orang yang dipoto, iki lho apa maksudnya gitu. Penasaran pol sama itu ya. Oke. Terima kasih atas dukungannya, karena memang sejak SMA lahir mulai sekarang usia 60 tahun lebih, ini baru pertama kali yang aspek lingkungan di dalam air atau di dalam laut. Nah, ini satu awal yang baik, dan semoga ini nanti akan berkembang di tempat-tempat yang lain, dan mungkin nanti Gus Glory teman-temannya diajak tadi Gus yang Kampung Jalak Bali, ada beberapa kolega yang mungkin bisa diajak bekerja sama untuk mengembangkan itu. Oke, matur suwun, billahi taufiq wal hidayah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ajmain. Allahumma fa'alna al-bala wal barakati al-hasidina min al-jinn wal insi wa syaitan ajmain. Allahumma fa'alna rujatana fitni wa tinja wa rasul khatimah Allah wa subhanahu wa ta'ala wa sunnah al-qawmin kafirin. Allahumma anzil alaina rahmatan bi atil amsar wa bi atil barbil asyar wa bi atil ramil bi khabika qail Hadika ya arhamar rahimin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika wa ala kulli syai'in qadir. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa ansurna 'alal kafirin wa ansurna 'alal munafiqin wa dolimin wa ansurna 'alal mutakabbirin wa ansurna 'alal hasidin wa ansurna 'alal mutadin wa ansurna 'alal mujrimin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.